Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pesan Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kitab Wahyu adalah kitab yang memuat nubuatan tentang akhir zaman. Tepatnya untuk saat di mana kita hidup sekarang ini, sesuai dengan tanda-tanda zaman yang telah diberitahukan oleh firman Tuhan dengan begitu gamblang kepada kita semua. Nah saudara, bukan tanpa dasar Tuhan memberikan ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca kepada umatnya. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega yang tahu segala sesuatu jauh-jauh sebelum terjadi di dunia ini. Tuhan sudah tahu bahwa akan ada sangat banyak yang bisa mencuri fokus kita, mengalihkan perhatian kita dari panggilan surgawi kita. Itu bisa terjadi lewat kenyamanan hidup atau berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh peran internet yang begitu mempengaruhi gaya hidup, bahkan berdampak pada perilaku masyarakat dunia ini secara keseluruhan. Selain itu, bertambahnya kesukaran yang terjadi di zaman kita ini, baik secara ekonomi, sosial, budaya, dan rusaknya moral juga bisa betul-betul menyita fokus dan perhatian kita. And that's normal secara manusia. Namun semuanya itu bisa merusak panggilan Tuhan dalam diri kita. Sebabnya Tuhan berkata kepada gerejanya, kepada anak-anaknya, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, pemberian terbesar apa yang kita terima dari Tuhan, di mana itu akan menghasilkan mahkota yang kekal kelak di sorga, sehingga kita harus memegangnya. Dalam terjemahan lain dikatakan, berpeganglah teguh-teguh, jagalah baik-baik. Bahkan dari terjemahan Amplified Bible ada penekanan berulang, jangan sampai ada yang merampas. Jadi apakah itu? Yang pertama, melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus Kristus telah memberikan nyawanya untuk menggantikan nyawa kita yang berdosa, nyawa kita yang patut dihukum. Tuhan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Selanjutnya diulangi kembali, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa demi keselamatan kita. Selanjutnya yang kedua, apa yang kita terima dari Tuhan yang harus kita pegang kokoh hingga akhirnya adalah darah Yesus yang mulia, the precious blood. Kitab Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Begitu sucinya darah Yesus, begitu mulianya darah Yesus yang membuat kita bersih dan layak di hadapan Bapa. Begitu dahsyatnya kuasa darah Yesus yang melepaskan kita dari setiap kutuk-kutuk dosa dan yang menghancurkan semua pekerjaan iblis dari seluruh kehidupan kita. Saudara, jangan pernah menganggap remeh akan darah Yesus. Jangan pernah melepaskan berkat dari darah Yesus dari hati saudara. Pegang teguh itu sampai pada hari kedatangan Tuhan. Yang ketiga, pemberian mulia yang kita terima dari Tuhan yang membawa kita untuk mendapatkan mahkota yang kekal kelak di surga adalah pribadi Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa kepada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah pelaksana ilahi, dialah Sang Parakletos yang menolong kita, saudara, melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Berarti kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita dapat mengalami Tuhan secara real
dan kita bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes, Dialah roh kebenaran. Dialah roh yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dialah yang mengurapi kita dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan kitab Roma 8 ayat 14 dan 16 berkata, Dia akan berkata-kata di dalam roh kita. Dia akan berbicara dan memimpin kita, saudara. Dialah yang akan membawa kita sampai kepada hidup yang kekal dan menerima mahkota yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Berbicara tentang Roh Kudus tidak akan ada akhirnya, karena Roh Kudus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Nah, pemberian yang keempat yang kita terima dari Tuhan dan membawa kita hingga menerima mahkota yang kekal di sorga adalah janji-janji Tuhan. Janji yang berharga dan sangat besar, di mana Rasul Petrus berkata, yang olehnya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan oleh janji itu kita bisa luput dari hawa nafsu duniawi, kekuatan roh dunia yang bisa membinasakan dunia ini. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan keempat, pemberian Tuhan inilah yang harus kita pegang kokoh-kokoh, khususnya untuk akhir zaman ini, di zaman penggoncangan ini, dan zaman yang penuh dengan ketidakpastian, di mana semua bisa berubah. Last but not least, peganglah pemberian Tuhan yang ada padamu melalui doa. Peganglah itu dengan iman. Kerjakanlah keselamatan itu dengan tekun. Teruslah menyala dalam panggilan Tuhan. Jangan tinggalkan quality time dengan Tuhan. Keintiman yang indah dengan Tuhan. Dan yang sangat penting adalah firman Tuhan menjadi lifestyle kita. Taat seperti Nuh taat. Finally, jangan lupa saudara, Jesus is coming soon. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selalu.